Baik, selamat malam untuk kita semua. Shalom untuk sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun saudara-saudara berada. Pada malam hari ini saya ingin menceritakan bagaimana kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, dan mujizat Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya melalui kesaksian pribadi yang akan saya bawakan bersama. Jadi kesaksian ini bagi saya sangatlah penting, di mana ketika saya berbicara mengenai keagungan Tuhan, kekuatan Tuhan, berarti saya juga bisa menyatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Saya bisa membagikan kepada orang lain, dimanapun saudara-saudara semua. Kesaksian ini saya alami pada saat 2018, di mana pada saat itu saya seharusnya bisa menyelesaikan pendidikan saya untuk S1 saya. Jadi pada saat itu saya memiliki sebuah pergumulan sangat-sangat berat yang pernah saya alami sepanjang kehidupan saya. Saya merasakan bahwa saya sangat sendiri. Saya pernah merasakan bahwa saya sangat-sangat terpuruk. Saya merasakan sangat-sangat tidak memiliki apapun, bahkan siapapun. Yang mungkin secara biologis saya memiliki ayah dan ibu, tetapi pada saat itu saya merasakan bahwa saya sangat-sangat sendiri. Saya sangat-sangat merasakan bahwa saya tidak memiliki apapun, bahkan siapapun. Jadi ketika tahun 2018 saya hampir menyelesaikan pendidikan saya untuk gelar S1 di Universitas Advent Indonesia. Saya memiliki sebuah pergumulan di mana pergumulan tersebut mengenai keuangan. Jadi saya berusaha ke sana kemari karena memang bisa dikatakan hanya bermodalkan niat dan lutut sehingga saya bisa kuliah di Universitas Advent Indonesia yang berada di Bandung. Jadi dari niat itulah saya bisa memberanikan diri saya untuk menyelesaikan pendidikan saya, untuk meneruskan pendidikan saya, sehingga saya bisa memiliki sebuah pengalaman yang baru, sebuah pendidikan yang layak yang bisa saya terima. Jadi 2018 itu pada saat semester terakhir saya merasakan bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki satu hal yang mungkin bisa menolong saya untuk menyelesaikan pendidikan saya. Saya tidak memiliki seseorang pun yang bisa menyupport saya. Bahkan pada saat itu saya sempat berbicara kepada orang tua. Orang tua bilang, saya tidak ada uang. Papa tidak ada uang, mama pun juga saya telepon, tidak ada uang. Ya sudah, saya bilang terima kasih. Karena pada saat itu ayah dan papa saya itu tidak mengetahui bahwa pada saat itu saya kuliah. Saya hanya izin dari rumah saya bekerja. Karena memang pada dasarnya waktu itu saya bekerja di Unai. 1 tahun saya bekerja. Lalu setelah itu saya menyatakan diri saya melihat teman-teman saya melihat orang-orang yang masih seumuran dengan saya bisa kuliah, sedangkan saya masa harus bekerja. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kuliah, menyatakan kuliah. Tetapi saya pun tidak bisa menyampaikan itu kepada orang tua saya. Kedua orang tua saya hanya bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mau kuliah. Saya yakin Tuhan membuat saya sampai di UNE ini tanpa kurang suatu apapun, dan saya yakin juga Tuhan akan menjadikan kebutuhan saya. Jadi pada saat semester terakhir 2018, saya memiliki hutang yang sangat-sangat banyak menurut saya pada saat itu, sangat-sangat banyak, yang dimana saya tidak bisa menyelesaikan akan hutang tersebut. Karena ya apalagi yang bisa saya kerjakan, sedangkan saya hanya bisa dikatakan nol usaha saya. Artinya dalam arti saya tidak ada support dari orang tua, baik dalam materi, tidak ada sama sekali. Tetapi saya hanya memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu selalu menyertai saya. Jadi pada saat itu saya selama 2 hari, saya bergumul kepada Tuhan. Saya nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu apa yang anakmu sekarang alami. Jadi pada saat itu, saya merasa bahwa saya masih memiliki harapan. Harapan saya adalah pada saat itu,
saya memiliki orang yang bisa saya harapkan. Yaitu ada salah satu orang di Bandung bisa saya harapkan menurut saya. Karena saya melihat bahwa dia sangat dekat dengan saya melihat bahwa saya sangat akrab dengan beliau, dan saya bisa berharap bahwa dia bisa membantu saya. Tetapi itu adalah harapan saya, berbeda dengan kenyataan daripada Tuhan yang Tuhan berikan. Karena kenyataannya adalah ketika saya menyampaikan hal tersebut kepada beliau, beliau mengatakan, maaf, saat ini kami juga sedang membutuhkan hal tersebut. Kami juga bisa. Dari situ saya mulai turun lagi, iman saya hampir tergoyahkan. Bisa dikatakan saya hampir lari kepada diriku. Tapi saya di situ memiliki keyakinan bahwa masa iya Tuhan akan diam saja. Hanya itu waktu itu saya percaya pada saat itu. Nah, hari kedua jam 1 malam, tepat jam 1:10 saya bangun dari tidur saya, karena tidak seperti biasanya bisa saya tiba-tiba bangun jam 1. Dan ini hari kedua ini tiba-tiba saya jam 1:10 saya lihat jam, saya terbangun, lalu saya menangis. Saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, hamba-Mu pengen selesai, pengen menyelesaikan pendidikan hamba-Mu, pengen seperti teman-teman. Dan singkat cerita, saya sampaikan itu semua kepada Tuhan. Tuhan pun menyatakan bahwa kamu sabar. Menurut saya pada saat itu adalah kamu sabar. Itu jawaban Tuhan. Akhirnya saya mulai dikuatkan. Tetapi saya berusaha ke sana kemari sampai akhirnya wisuda pun sudah dijalankan. Saya pun masih belum bisa tamat. Akhirnya saya memutuskan bahwa ya sudah, saya harus cuti. Setelah saya cuti kuliah selama 2 tahun, saya cuti ya meskipun tidak 2 tahun, sepanjang 2 tahun saya full cuti. Saya kuliah cuti, sampai akhirnya pada saat 2020 saya melihat kok ada tiba-tiba ada uang masuk. Saya tidak tahu itu dari siapa dan saya tidak tahu apakah itu memang jawaban Tuhan 2018 yang pas itu saya minta malam hari waktu jam 1:10. Saya tidak tahu, tetapi saya hanya memiliki keyakinan bahwa itu uang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk saya menyelesaikan. Singkat cerita, 2020 bulan September saya bisa menyatakan bahwa saya sudah tamat dari UNAI, dari Universitas Indonesia. Saya bisa menyelesaikan pendidikan saya dengan hasil keringat sendiri dan bantuan Tuhan. Artinya, saya meyakini, saya mengakui bahwa saya ini sebenarnya adalah orang lemah. Saya adalah orang yang tidak mampu, tetapi saya memiliki harapan di mana Tuhan itu selalu membukakan jalan bagi saya. Saya tidak tahu caranya bagaimana Tuhan memberikan kepada saya, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik. Tuhan juga tidak pernah memberikan apa yang tidak kita butuhkan. Bahkan Tuhan pun selalu menyediakan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Jadi dari kesaksian yang bisa saya bagikan di sini adalah mungkin saya dan juga saudara-saudara semua dimanapun berada merasa bahwa ketika saya berdoa hari ini tidak langsung terjawab. Tetapi Tuhan melihat apakah kita sabar, apakah kita mau menunggu akan Tuhan, apakah kita mau menunggu akan jawaban Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya tahun 2020 saya mengalami kuasa Tuhan itu, saya menyatakan itu, dan yang membanggakan bagi saya lagi adalah bukan karena usaha saya, itu kan adalah usaha Tuhan dalam campur tangan Tuhan kepada saya. Sehingga orang tua pun merasa bahwa kok bisa orang tua kerjaan hanya seorang guru, tetapi bisa menyekolahkan anaknya. Tetapi saya bilang, yang menyekolahkan saya itu bukanlah orang tua saya, tapi itu adalah Tuhan, karena semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi kesimpulan yang bisa saya bagikan pada saat ini, pada malam hari ini, yaitu jangan pernah takut dimanapun kita berada, jangan pernah menyerah apapun yang kita alami, karena sebenarnya masalah yang kita hadapi pada saat ini bukanlah untuk menurunkan iman kita, tetapi masalah yang kita alami pada saat ini adalah itu untuk menguji iman kita, bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu ingin melihat proses yang kita jalani dan bukan sebuah hasil yang kita berikan.
Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Tetapi Tuhan itu selalu berjanji bahwa kita itu semua harus menjalani proses yang Tuhan mau. Jadi ya itu yang bisa saya bagikan akan kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan itu selalu menyertai saya dalam kehidupan saya. Saya merasakan bahwa kuasa Tuhan itu sangat-sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih atas perhatian daripada saudara semua, dimanapun saudara berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat.